Kami dari kelompok tutor 14. Video ini berisi video roleplay tata laksana emergensi hipoglikemia berat untuk menuntaskan tugas blok emergensi. Berikut ini adalah skenario sebagai rujukan penata laksanaan pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Olivia. Dengan Ibu siapa? Ina. Ibu Ina. Ibu ini datang ke sini, Ibu yang sakit atau siapanya Ibu? Jadi bapak saya udah kembali bawa. Oh, bapaknya yang sakit. Bapaknya namanya siapa? Bapak sobat Bapak Sobat, usianya berapa Ibu? 66. 66 tahun. Tadi bapaknya sakit kenapa? Tadi dok tiba-tiba pingsan, makanya saya mau ke toilet buru-buru datang ke sini. Oh, pingsan ya bapaknya Ibu. Pingsannya dari kapan? Baru dok, cuman 1 jam yang lalu ketahuan jatuh di dapur. Oh, jatuh di dapur. Sebelumnya ada aktivitas apa sebelum bapaknya pingsan tadi? Habis makan dok, habis makan terus minum obat, terus ke dapur tiba-tiba pingsan. Oh, minum obat apa itu Bu? Obat DM-nya dia dok, nih obatnya tadi saya bawa gitu kan. Oh, obat metformin ya Ibu sama glibenclamid. Iya. Oh, Ibu, tadi bapaknya makan apa? Makan biasa dok, makan siang. Makan siang biasa aja. Untuk porsi makannya gimana Ibu? Porsi makannya agak lebih sedikit sih dok kalau biasanya, soalnya kan udah dibilang dokter dia kena di DM kan dok. Iya. Jadinya pas kemarin dicek gula darahnya tinggi, jadinya sekarang ini lebih sering olahraga sama makannya dikipin. Jadi makannya sekarang jadi dikit gitu ya? Iya, lebih sedikit dari porsi sebelumnya. Baik Ibu, nanti bapaknya saya periksa dulu ya, terus nanti bisa kita lihat juga obat apa yang akan diberikan untuk terapinya. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Baik. Nah, jadi saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan juga mempersiapkan alat. Baik, mencuci tangan. Baik, kemudian untuk pemeriksaan tekanan darahnya. Untuk tekanan darahnya 80/60, dan untuk pemeriksaan nadi diperiksa selama 1 menit. Baik, untuk nadinya 110 kali per menit dan denyutnya lemah. Kemudian untuk pemeriksaan pernafasannya dinilai selama 1 menit. Baik, untuk pernafasan dalam batas normal. Kemudian untuk suhunya juga normal. Baik, kemudian untuk pemeriksaan kesadaran dilihat dulu pada bagian matanya untuk dinilai. Pak. Kemudian kita akan sendiri. Baik, pasien tidak merespon atau membuka mata, artinya untuk I-nya nilainya 1. Kemudian untuk verbal karena pasien pingsan, jadi nilainya juga 1. Kemudian untuk move, nilainya 1. Jadi untuk total GCS-nya adalah 3. Yaitu pemeriksaan hair tutu. Pada wajah pasien terlihat pucat dan juga pasien berkeringat dingin. Kemudian pada matanya apakah ada konjungtiva anemis atau sklerotitis. Kemudian pada bagian bibir apakah ada bibir cyanosis. Kemudian diperiksa pada bagian tangannya, dilihat apakah ada memar atau lubang pada saat terjatuh tadi. Kemudian pada kaki pasien juga. Kemudian dilihat lateralnya apakah teraba dingin atau hangat.
menyiapkan alat terlebih dahulu. Pertama di sini ada handscoon, kemudian ada infus IV line set, kemudian ada bucket, tourniquet, kemudian ada kaset steril, kemudian ada plaster yang sebelumnya sudah dipotong. Baik, selanjutnya ini juga ada untuk playboard. Baik, selanjutnya nanti kita memasang ini dulu. Untuk set ada playboard pada tulisan yang out. Baik, ini sebelumnya kita sudah arahkan ada bengkok. Kemudian kita pastikan tidak adanya udara. Baik, setelah dipastikan tidak ada yang udara dan juga ini sudah setengah, kita bisa gantungkan pada tiang infus. Ini sudah ditutup. Kemudian kita minta pasiennya, Bapak bisa menggenggam tangannya Pak. Kemudian agak diangkat sedikit. Baik, kemudian kita papasi. Kita tentukan untuk vena yang ada di superficialnya, kemudian kita pasang tourniquet. Biasanya saya akan mencuci tangan WHO terlebih dahulu dan juga kemudian melanjutkan dengan memasang handscoon. Oke, baik, selanjutnya Bapak bisa tangannya digenggam aja Pak ya. Kemudian kita pastikan untuk palpasi untuk venanya. Ketika kita sudah pastikan untuk letak yang akan kita pasang infus, kemudian kita membersihkan dengan kaset steril dari sentral ke perifer. Oke, buang ke bengkok. Kemudian selanjutnya kita memasang bucket. Baik, selanjutnya Bapak bisa masih menggenggam ya Pak ya. Kemudian kita tusukkan pada vena yang sudah kita tandain tadi 20-30 derajat. Kita tekan dengan ibu jari. Baik, jangan dimasukkan secara full terlebih dahulu. Kita lihat apakah terdapat adanya backflow dari darahnya. Ketika kita sudah pastikan ada, kita bisa lepas tourniquet dan juga melepaskan secara full. Sebelumnya kita bisa memasukkannya terlebih dahulu seperempat atau sampai masuk, kemudian kita lepas secara full dan buang, dan kemudian kita memasang, kita sambungkan dengan ujung dari IV line. Biasanya kita bisa buka terlebih dahulu ini untuk aliran infusnya. Kita atur sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian kita bisa menggunakan kapas steril dan melakukan fiksasi dengan plaster yang sudah kita potong sebelumnya. Kita bisa melepaskan handscoon dan juga mencuci. Baik, jadi di sini saya akan memberikan bolus intravena dextrose 40% sebanyak 50 ml untuk pasien yang terkena hipoglikemia. Baik, pertama-tama di sini saya akan mensterilkan untuk IV line-nya, tempat di mana kita akan menyuntikkan masukkan bolus intravena secara intravena. Baik, setelah disterilisasi, kemudian kita akan memberikan dextrose 40% sebanyak 50 cc dengan spek 10 cc. Jadi kita memberikan sebanyak 5 kali. Pertama,
periksa terlebih dahulu apakah terdapat gelembungan tidak. Jika ada, kita keluarkan sedikit. Baik, kemudian untuk infus dextrose 10% bisa ditutup terlebih dahulu alirannya. Kemudian kita akan memberikan bolus dextrose 40%, bukan secara perlahan. Saya akan memberikan lagi. Baik, setelah pemberian dextrose bolus dextrose 40% sebanyak 50 cc secara intravenous, selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk pemberian dextrose 10% melalui intravena selama infus 6 jam per cough yaitu 500 cc. Kemudian kita bisa atur untuk tetesan atau drip dari infus sesuai yang kita mau. Baik, untuk pemberian bolus intravena sudah selesai. Jika pasien datang dengan stadium lanjut, koma hipoglikemi atau tidak sadar dan curiga hipoglikemi, maka yang dapat kita lakukan adalah periksa gula darah sewaktu setiap 1 jam setelah pemberian dextrosa 40%. Bila gula darah sewaktu kurang dari 50 mg per desiliter, berikan bolus dextrosa 40% dosis 50 ml secara intravena. Bila gula darah sewaktu kurang dari 100 mg per desiliter, berikan bolus dextrosa 40% dengan dosis 25 ml secara intravena. Bila gula darah sewaktu 100 sampai dengan 200 mg per desiliter, maka lakukan tanpa bolus dextrosa 40%. Dan bila pada pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, maka pertimbangkan menurunkan kecepatan drip dextrosa sebanyak 10%. Bila pada pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 100 mg per desiliter sebanyak 3 kali berturut-turut, maka lakukan pemantauan gula darah setiap 2 jam dengan protokol sesuai di atas. Bila gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, maka pertimbangkan mengganti infus dengan dextrosa 5% atau NaCl 0,9%. Bila gula darah sewaktu lebih dari 100 mg per desiliter sebanyak 3 kali berturut-turut, protokol hipoglikemi dapat dihentikan. Rencana tindak lanjut. Yang pertama, mencari penyebab hipoglikemi, kemudian tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Kedua, mencegah timbulnya komplikasi menahun. Ancaman timbulnya hipoglikemi merupakan faktor limitasi utama dalam kendali glikemi pada pasien DM tipe 1 dan DM tipe 2 yang mendapatkan terapi ini. Konseling dan edukasi pada penderita hipoglikemi. Seseorang yang sering mengalami hipoglikemi, terutama penderita diabetes, hendaknya selalu membawa tablet glukosa karena efek yang cepat timbul dan memberikan sejumlah gula yang konsisten. Selanjutnya, kriteria rujukan. Pasien hipoglikemi dengan penurunan kesadaran harus dirujuk ke layanan sekunder, yakni dokter spesialis penyakit dalam. Setelah diberikan dextrose 40% bolus dan infus dextrose 10% dengan tetesan 6 jam per cough. Dan bila hipoglikemi tidak teratasi setelah 2 jam tahap pertama protokol penanganan. Baik Ibu, tadi saya sudah memeriksa keadaan pasien, kita juga sudah melakukan
pemeriksaan gula darah sewaktunya ya, dan hasilnya itu 70 ml/dl. Nah, jadi dari pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi, Bapak Ibu ini mengalami hipoglikemi. Tadi sudah kita lakukan tata laksana awal ya agar kondisi dari pasien stabil. Mungkin setelah Bapaknya sadar bisa kita rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam ya Ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan?